Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Solihah, berjumpa lagi kita di sini ya. Sekarang kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Nah, oke, kalau udah siap, yuk mari kita mulai. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari satu dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Untuk mencari bilangan prima, Nanda boleh melihat di buku ya, atau mengerjakan lembar tugas pemberian Miss. Nah, kalau sudah ketemu ya, Miss sarankan untuk dihafal nih bilangan primanya antara 1 sampai 10. Sedikit kok, cuma ada 15. Nah, kalau kalian sudah menemukannya, kalian hafalkan ya. Kalau kalian sudah menemukan 15 bilangan itu, kita akan lanjut nih nonton videonya bilangan prima 1 sampai 100, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 52, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Nah, gimana? Kalian bener nggak carinya? Udah ya, ketemu bilangan prima 1 sampai 100. Sekarang kita ke bagian faktor persekutuan. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Caranya ya, kita harus bisa dulu mencari faktor bilangan. Jadi faktor persekutuan itu dari dua faktor bilangan. Misalkan nih, ada contohnya ya, nih di slide berikutnya kita akan bahas tentang contohnya. Contoh soal mencari faktor persekutuan. Misalkan ada, tentukan faktor persekutuan 8 dan 12. Pertama-tama kita cari dulu faktor bilangan dari 8. Apa aja ya? Ayo coba, siapa yang bisa jawab? Ayo yang bisa jawab. Nah, jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 8. Ini faktor bilangan dari angka 8 ya. Sekarang kita cari lagi nih faktor dari 12. Faktor bilangan dari 12 itu apa aja ya? Yuk coba kita cari bersama. Jeng jeng, sudah dapat, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Coba amati nih yang kotak hijau 2 ini. Angka berapa aja sih yang sama? Coba sebutin angka yang sama. Yaps, angka yang sama itu adalah 1, 2, dan 4. Maka setelah kita tahu nih angka yang sama apa aja, angka-angka yang sama inilah yang merupakan faktor persekutuan. Ya, bisa kan? Jadi dari dua faktor kita cari yang sama angkanya apa aja. Maka faktor persekutuan 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Bisa sampai sini? Kalau belum, kita coba contoh lagi ya. Berapakah faktor persekutuan dari 18 dan 24? Di sini ada kotaknya nih, 18. Betul nggak ya perkaliannya ini? 1 dikali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Kita udah bikin nih tabelnya yang 18. Sekarang kita bikin lagi nih tabel yang 24. Ada di tabel ini ya, 24. Nah, kalau kita udah bikin nih dua-duanya tabel dari 18 dan 24, maka langkah selanjutnya itu adalah menentukan faktor bilangannya. Faktor bilangan dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor bilangan dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kalau udah, kita cari nih faktor persekutuan. Ingat loh, faktor persekutuan adalah faktor
faktor yang sama. Misal, jadi kan kita udah dapat nih faktor bilangan nih yang di kotak biru. Faktor persekutuan itu adalah angka-angka yang sama di kotak biru yang atas dan yang bawah. Angka yang sama apa aja sih? Faktor persekutuan udah paham ya. Sekarang kita akan beralih ke pohon faktor. Pohon faktor ini cara lain untuk mencari faktorisasi prima. Misalkan nih ada, carilah faktorisasi prima dari 18. Pertama kita buat dulu nih 18-nya nih di atas ya. Ujungnya, kemudian kita tambahin nih akar, ada 2 ranting ya. Yang satu kita isi pakai bilangan prima. Jadi bilangan prima apa ya yang bisa dibagi sama 18? Oh, 2 Miss, misalkan boleh 2. 18 dibagi dengan salah satu bilangan prima yaitu 2, hasilnya 9. 9 ada di buah yang warna biru. Nah, kemudian Miss tanya lagi nih, si 9 ini masih bisa dibagi enggak? Oh, masih Miss. Oke, kita tambahin lagi rantingnya 2 di bawah. Dibaginya harus sama yang bilangan prima. Bilangan apa? Bilangan 3. Hasilnya berapa? 3. 9 dibagi dengan salah satu bilangan prima yaitu 3 menghasilkan 3 dan juga merupakan bilangan prima. Nah, kalau prima di sini Miss tandain nih yang buahnya warna pink ya. Jadi syaratnya itu dia harus dibagi dengan bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kenapa Miss pangkatin? Soalnya kan 3-nya ada 2. Jadi 2 kali 3 pangkat 2. Coba lagi ya. Carilah faktorisasi prima dari 12. Nah, taruh dulu nih 12-nya di atas. Kemudian kita tambahin ranting di bawahnya 2. Bilangan apa ya? Bilangan prima yang bisa dibagi sama 12, yang bisa membagi 12. 2 misalkan ya. Miss milih 2, kamu kalau mau pilih 3 juga boleh. Yang penting syaratnya si buah warna pink ini harus bilangan prima. 12 dibagi 2 sama dengan, ayo siapa yang bisa jawab? 2 kali berapa yang hasilnya 12? Iya, pinter. 6 jawabannya ya. Miss, kalau misalkan si 2 ini diganti sama 3 gimana? Kan bisa tuh. 3 kali 4 hasilnya 12 juga. Boleh apa aja. Nah, kan udah dapat ya, 12 itu dibagi dengan salah satu bilangan prima yaitu 2 menghasilkan 6. Si 6 ini kan masih bisa nih dibagi lagi. Kita taruh ranting lagi. Hasilnya 2 dan 3. 6 dibagi dengan salah satu bilangan prima yaitu 2 menghasilkan 3 yang juga merupakan bilangan prima. Kalau si 3 ini juga prima, 2-nya juga prima, berarti stop sampai di sini. Dia nggak bisa ditambahin ranting lagi karena dua-duanya sudah prima. Kecuali kayak yang atas nih, 2 dan 6. 2-nya prima, 6-nya bukan prima. Kalau 6 bukan prima harus ditambahin ranting. Tapi kalau sudah dua-duanya prima, nih kayak 2 dan 3 ya, sudah warna pink semua, berarti sudah bilangan prima semua, maka sudah cukup, jangan ditambah ranting lagi. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Bisa sampai sini? Ada metode lain untuk mencari pohon faktor itu adalah metode tabel ya. Sama ini juga, pertama-tama misalkan ada contohnya nih. Carilah faktorisasi prima dari 18. Kita taruh nih 18, terus kita garisin kayak gini. Depannya Miss taruh 2. Kenapa? Karena si 18 ini harus dibagi sama bilangan prima. Nah, Miss pilih 2. Kamu kalau mau pilih 3 boleh. Pilih yang lain boleh. Yang penting si posisi yang kotak pink ini dia itu satu harus bilangan prima ya. Ingat yang kotak pink ini harus bilangan prima. Nah, bilangan primanya itu bisa dibagi sama yang di kotak biru.
Jadi si kotak pink itu harus bisa membagi si kotak biru. 18 dibagi dengan salah satu bilangan prima yaitu 2 menghasilkan 9. Taruh nih 9-nya di bawah. Nah, Miss mau tanya lagi, 9 prima bukan? Bukan ya, kalau bukan kita garis. Kalau prima bukan, Mbak. Terus kita ulangin lagi caranya yang tadi. Di depan kita taruh nih bilangan prima. Miss pilih 3. Kenapa? 3 itu bilangan prima dan dia bisa dibagi 9. Bisa membagi 9 ya. 9 dibagi dengan salah satu bilangan prima yaitu 3 menghasilkan 3. Kalau di bawahnya itu sudah prima, udah stop sampai situ aja. Berarti sudah selesai soalnya. Langsung deh bikin. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah sekian. Nah, gimana? Paham gak sekarang? Bisa ya? Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.